Assalamualaikum guys, kita dari kelompok 3, kita mau ke perkenalkan, nama saya Farhan Tadir. Ini saya lagi sama kakak siapa? Dengan kakak Novita Lawasari. Oke kak, di sini kakak jualan apa ya? Di sini kita jualan mie jebel, wonton dan ceker. Oh, di sini saya mau izin untuk wawancara ya kak? Boleh. Oke kak, tanya dulu baru pas usaha idenya dari mana, dari mana sih? Atau inspirasinya dari mana? Untuk inspirasinya itu dari TikTok sebelumnya. Terus karena di kita ulang di mana jualan bel, jadi kayak kita cari-cari resep kita olah lagi kayak gitu. Dari awal buka sampai sekarang ada perubahan nggak sih di konsep atau menunya yang bikin kakak mutusin buat ubah atau ganti bukan yang sekarang? Untuk perubahannya pasti ada ya. Kalau dulu tuh aku cuma jualan mie jepeu aja gitu. Kalau sekarang itu ada variannya, ada pedas manis, pedas gurih, terus kita ada tambahan toppingnya kayak protein kayak gitu, wonton, ceker kayak gitu. Lanjut ya kak, soal di sekitar sini banyak nggak kak jual mie pedas juga? Menurut kakak, saya nggak buat orang baru juga menurut kakak ini. Kalau ditanya banyak, pasti banyak yang jualan mie pedas. Ada terutama kalau di sekitar sini ada juga namanya mie gacoan. Kalian pasti sudah tahu itu namanya udah besar banget kan. Nah kalau untuk orang baru untuk buka usaha kayak gini, mungkin bisa aja. Cuman ya balik lagi kita mungkin dari marketingnya atau promosinya kayak gitu. Pelanggan tetap gitu. Iya bener. Lanjut ya kak. Kalau ada warung yang jual mie pedas juga, menurut kakak, mereka bisa ada pelanggan sebanyak ini nggak? Kira-kira apa yang bisa dilihat pelanggan itu? Kalau untuk yang lain bisa sebanyak ini, mungkin bisa aja dan mungkin enggak juga. Kalau untuk biar mereka tetap kesini ya mungkin kita cari inovasi lain kayak tadi aku tambahin topping ya mereka nggak bosan gitu, jadi nggak cuma masih juga aja gitu, jadi mereka tetap kayak gitu. Promosi juga. Iya betul, dari promosinya juga kita manfaatin media-media lah yang ada sekarang kayak gitu. Biasanya kakak nyiasatinnya gimana sih biar pelanggan tetap datang ke sini? Mungkin kita dari pelayanannya gitu lebih ramah lagi, terus tuh mungkin lebih tepat lagi, terus dari promosinya, terus kita banyakin promosi kayak sekarang kan ada media kayak Twitter kayak gitu, jadi mereka lebih tertarik kita gitu. Jadi ngecilin promosi gitu ya? Iya benar, promosinya. Kalau dibanding awal buka dulu nih, sekarang omset atau jumlah pembelian naik nggak sih kak? Untuk sekarang cukup naik sih. Dulu kalau dulu mungkin cuma laku 2 kilo, sekarang bisa 7, 8, 9 sampai 10 kayak gitu. Ya itu balik lagi karena dari promosinya tadi. Jadi ada peningkatan gitu ya? Ya ada. Sini saya mau nanya, Iya. kalau lagi sepi pembeli, hal pertama yang kakak perbaiki biasanya apa? Dari kasa, pelayanan, apa promosi? Kalau sepi gitu ya, yang pertama itu di promosinya. Jadi kayak kita makin tinggiin lagi tuh promosinya. Mungkin kan kalau dari promosi itu orang lain yang nggak di sekitar kita juga bisa tahu gitu dari jarak jauh kayak gitu. Terus kalau alat atau bahan cara masaknya diubah dikit gitu, pengaruhnya besar nggak ke rasa atau penjualan? Pasti berpengaruh sih kak, jadi kita harus tetap pakai resep yang awal, jadi jangan sampai kita ngerubah sedikit pun gitu, karena resep awal itu kan kita juga udah melalui proses kayak diolah lagi gitu loh gitu. Revisi. Iya betul, lewat revisi yang banyak kayak gitu. Kalau misal ada orang yang coba bikin mie pedas kayak punya Mbak ini, kira-kira bisa dapet rasa yang sama nggak ya? Soalnya kan tiap orang itu masaknya pasti punya tangan itu sendiri. Kalau untuk rasanya pasti beda ya, karena kita juga kan pasti punya resep-resep yang unik gitu, misalnya resep-resep yang emang cuma ngicipin doang yang punya gitu. Walaupun misalnya di sini banyak yang jual ngicipin,
cuman dia pasti punya ciri khas sendiri, nggak mungkin rasanya sama. Nah, terakhir nih, Kak, ada nggak sih hal kecil di warung ini yang kalau diubah tuh malah berasa bukan lucu ulang di medsos atau atau sana Kak, kakak pelanggan. Ya sih, kayak lebih ke cara pelanggannya aja sih. Soalnya kan kalau kita tuh identitasnya sama yang kayak berisik gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin nih ada pegawai baru, terus dia diem, itu kayak Pak, dari pelanggannya ini kok ini ya kayak kok diem aja atau lama kayak gitu. Jadi mungkin dari pelayanannya emang aku juga harus tekstin langsung gitu kan. Wah, keren banget Kak. Ternyata banyak hal kecil yang justru bisa bikin usaha ini beda dari yang lainnya. Makasih banyak udah mau sharing sama kami. Semoga Mr. Belo semakin ramai terus dan banyak yang ketagihan. Amin, terima kasih juga ya. Oh, iya.